sehat bagi anak-anak sekalian. Sekarang kita mulai pembelajaran kita mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Pertama, organ pencernaan utama. Yang kedua, organ pencernaan tambahan. Yang ketiga, proses pencernaan makanan. Yang pertama, organ pencernaan utama. Kita perhatikan gambarnya, dimulai dari rongga mulut, di mana di dalam mulut makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan yang membantu proses pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Makanan yang telah dicerna di rongga mulut akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Di dalam usus halus, makanan dicerna secara kimiawi. Usus besar memiliki fungsi utama, yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Anus terdiri atas dua lapis otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Kedua jenis otot ini bekerja sama mengeluarkan feses atau defekasi. Kita perhatikan gambarnya ini. Yang pertama itu rongga mulut. Ya, dalam rongga mulut itu tadi sudah kita ketahui bahwa di dalam rongga mulut terjadi dua jenis mekanisme pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Ya, ini bagian-bagian dari rongga mulut, di mana di dalam mulut ini ada bibir, ada gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, ada amandel, gigi geraham, lidah, gigi seri, gigi taring, premolar, papila atau lidah, anak lidah. Inilah bagian-bagian dari mulut kita. Coba kamu perhatikan, masuk kita ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan itu ada disebut dengan faring. Dari kerongkongan, makanan terjadi gerak peristatik, yaitu gerak mendorongnya makanan masuk ke lambung. Ya, coba kita perhatikan gambarnya ini. Di sini makanan, maka terjadi relaksasi otot. Maka dengan adanya relaksasi otot terjadi kontraksi otot, sehingga makanan masuk ke kerongkongan selanjutnya hingga sampai ke lambung. Setelah makanan sampai ke lambung, maka di dalam lambung ini juga tadi terjadi pencernaan yang diikuti dengan adanya pencernaan kimia. Ini saluran kerongkongan ini, ya, ini adalah saluran masuk makanan dari kerongkongan ke lambung diantarai oleh kardiak, ini kardiaknya. Maka bagian atas daripada lambung disebut dengan pundus, bagian dalam daripada lambung ini disebut dengan rugea, baru ini lapisan ini disebut dengan paling luar ini disebut dengan serosa, lapisan yang kedua disebut dengan mukosa, dan ini bagian ini adalah disebut dengan antrum. Antara usus halus dengan lambung disebut dengan pilorus. Setelah makanan dicerna di dalam lambung, maka makanan dikeluarkan sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Usus halus atau jejunum dan ilium ini adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan, tepatnya itu di ilium ini.
di ileum. Inilah bagian-bagian daripada usus halus ini. Baru masuk kita selanjutnya dengan usus besar atau disebut dengan kolon. Usus besar atau kolon ini, pada usus besar ini berisi sisa-sisa ampas makanan. Diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Ini adalah usus besar yang mempunyai kolon-kolon ini. Bagian daripada usus besar inilah terjadi pembusukan makanan. Kita lanjut yang kedua, organ pencernaan tambahan. Apa itu organ pencernaan tambahan? Organ pencernaan tambahan merupakan organ yang tidak dilewati makanan, tetapi berperan dalam proses pencernaan makanan. Yang kedua, organ pencernaan tambahan terdiri atas hati dan pankreas. Sel-sel hati menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam kolit, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsikan lemak menjadi butiran-butiran halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Getah pankreas mengandung zat-zat seperti berikut. Yang pertama, natrium bikarbonat berfungsi menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai 8,5. Yang kedua, enzim amilase berfungsi merombak amilo menjadi maltosa dan glukosa. Yang ketiga, enzim tripsin berfungsi memecah molekul protein menjadi asam amino. Yang keempat, enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi gliserol. Yang ketiga, masuk kita pada proses pencernaan makanan. Di dalam tubuh kita, proses pencernaan makanan terjadi dua, yaitu pencernaan makanan secara mekanis dan pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanis yaitu proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Pencernaan kimiawi merupakan proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dalam bentuk enzim pencernaan. Pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.